Selamat datang di ibadah online Gereja Anak Plus Kids. Panduan ibadah online Gereja Anak Black Kids. Yang pertama, ibadah online bukan hanya sekedar menonton, tetapi adik-adik juga beribadah di rumah masing-masing. Yang kedua, sebelum ibadah, jangan lupa mempersiapkan diri ya dalam keadaan rapi terlebih dahulu untuk menghormati Tuhan Yesus. Yang ketiga, siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, ketika menyanyi, berdoa, jangan lupa untuk diikuti dan tetap fokus ketika firman Tuhan disampaikan. Yang kelima, kita percaya bahwa Tuhan juga hadir dalam ibadah kita. Jangan lupa dipimpin dan dibimbing oleh papa dan mama ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kak Yuni, kenapa Kak Yuni bersedih? Aku sedih kak, anjing aku kemarin mati. Biasanya aku main sama dia, sekarang aku gak bisa main sama dia lagi deh. Wah, sedih sekali adik-adik. Kak Yuni merasa kesepian nih, anjingnya mati ya Kak Yuni ya? Iya. Wah, tapi Kak Yuni jangan bersedih lagi. Ada kabar gembira loh buat Kak Yuni. Apa itu kak? Ada satu pribadi yang selalu menemani Kak Yuni di saat suka maupun duka. Kak Yuni lagi senang maupun Kak Yuni sedih, dia selalu ada buat Kak Yuni. Siapa tuh kak? Siapa? Kak Yuni nggak tahu. Nggak tahu. Nah, coba kita tanya adik-adik ya. Adik-adik ada yang tahu nggak siapa? Tuhan Yesus. Betul sekali, Tuhan Yesus. Dia nggak cuma ada buat Kak Yuni, tapi ada buat Kak Minsu, buat kakak-kakak semua, dan adik-adik yang di rumah juga ada Tuhan Yesus. Jadi Kak Yuni jangan bersedih lagi ya. Baik kak Minsu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ada satu pribadi yang selalu menghibur kita, yaitu Tuhan Yesus. Hari ini, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tapi kita jangan bersedih kalau Tuhan Yesus sudah naik. Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus buat kita adik-adik. Kita baca yuk di Yohanes 14 ayat 1 yang berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku." Jadi adik-adik yang ada di rumah, jangan bersedih ya kalau Tuhan Yesus naik ke surga. Dia memberikan Roh Kudus buat kita semua. Justru kita harus bersuka cita. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit, bahkan naik dan hidup buat kita semua. Amin. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, yuk kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Ketika selesai berdoa ya, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah mati dan bangkit dan naik untuk kami. Tuhan, kiranya Tuhan selalu mengasihi kami dan kami juga mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan atas Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan buat kehidupan kami. Kalau sebentar kami mau
mulai ibadah kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu, dan kami memberikan yang terbaik buat Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap memuji nama Tuhan, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, ayo bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Sebelum itu kita mau yel dulu ya. Bless Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. 2, Berdoa senantiasa. 3, menjadi sempurna seperti Kristus. Yes, yes, yes. Bless Kids. Wow, keren. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau angkat pujian kita menyatakan ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Satu kali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama siapa adik-adik? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik yang ada di rumah, masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Masih. Nah, hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada di dalam nama Yesus ada kemenangan. Siapa di sini yang percaya di dalam nama Yesus ada kemenangan? Saya. Yang percaya, kita mau sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Musik. Katakan dalam nama Yesus ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam iblis dikalahkan, iblis dikalahkan. Dalam nama
Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit dan naik untuk kita semua. Dan Tuhan memberikan rohnya yang hidup untuk menyertai adik-adik dan kakak-kakak di sini semua. Tuhan menyertai kita dengan rohnya senantiasa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Adik-adik yang di rumah tetap bangkit berdiri ya. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk ditaburi firman Tuhan, biar firman Tuhan tertanam di hati kita. Kita mau angkat pujian kita, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Katakan lagi, Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita akan menjadi dari awal, Roh Allah yang hidup penuh. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, Nyanyi dengan sungguh-sungguh. memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidupmu, Jadikan hidupku Allahmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Kalian adik-adik dengan pengakuan kita, jadikan hidupmu. Jadikan hidupku Allahmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kak Minso akan pimpin doa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pada siang hari ini kami anak-anak-Mu masih dapat berkumpul beribadah Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu.
biar lewat kakak-kakak kami yang menyampaikan firman, biar Tuhan yang berbicara, biar firman Tuhan tertanam di hati kami dan jadi rema untuk kami lakukan dalam kelakuan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap kita semua dalam keadaan baik-baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik bersyukur ya kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh sama-sama boleh beribadah walaupun secara online, tapi kita yakin dan percaya Tuhan masih beri kesempatan kita untuk boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita sama-sama belajar mendengarkan kebenaran firman, yuk lipat tangan, kita berdoa, oke? Siapkan hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat waktu yang sudah Tuhan beri bagi kami. Kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan boleh mengajar setiap kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang baik, taat, dan setia kepada Tuhan. Urapi setiap kami, pakai setiap kami, biar kiranya firman Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami siapkan hati kami yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar mengerti kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus terus rindu dan perlu sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, beberapa minggu lalu kita sudah memperingati hari Paskah. Seperti adik-adik tahu bahwa Paskah itu adalah ketika Yesus mati untuk setiap manusia. Dia mati, 3 hari kemudian dia bangkit untuk setiap kita. Kenapa Yesus bangkit, adik-adik? Untuk membuktikan bahwa dia bukanlah Tuhan yang mati. Membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, sanggup mengatasi segala sesuatu. Nah, adik-adik, kenapa Yesus harus mati? Adalah untuk menebus setiap kehidupan kita. Kita semua tanpa Tuhan Yesus adalah manusia yang berdosa. Nah, adik-adik, kalau kita dikatakan manusia yang berdosa, otomatis kita nanti tidak bisa masuk surga. Karena apa? Karena kehidupan dosa tidak bisa tinggal di sorga. Kehidupan dosa tinggalnya di neraka. Maka dari itu adik-adik, Yesus mati untuk menggantikan hidup kita, supaya kita tidak mati dalam dosa, tapi kita bangkit bersama-sama Yesus. Yesus memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Yesus naik ke sorga dan memberikan penolong dalam kehidupan kita. Nah, ketika Yesus sudah mati dan bangkit adik-adik, Yesus masih hidup ada di bumi selama 40 hari lamanya. Berapa? Ya, 40 hari lamanya Yesus masih ada di bumi saat dia bangkit. Untuk apa adik-adik? Untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk menguatkan murid-muridnya yang ditinggal pada saat itu, sehingga murid-muridnya kembali dikuatkan. Nah, Yesus berkata bahwa kepada murid-muridnya adik-adik bahwa Yesus ini akan pergi meninggalkan mereka. Yesus akan kembali kepada Bapa, dikatakan ke sorga. Nah, adik-adik, secara manusia gimana sih rasanya ketika kita ditinggalkan? Pasti sedih ya. Pasti kita ngerasa bahwa aduh, aku ditinggalin. Coba adik-adik kalau ditinggalin orang tua adik-adik gimana rasanya? Pasti ada sedikit sedihnya. Nah, tapi adik-adik, kalau kita baca bersama-sama, yuk buka Alkitabnya yang udah kita siapin. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ya adik-adik, kita buka kitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-11, kakak akan bacakan firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, adik-adik, kita udah baca kebenaran firman Tuhan ya. Adik-adik udah ngerti pasti. Dimana firman Tuhan udah bilang, waktu Yesus naik ke sorga, Yesus ngomong adik-adik bahwa
Dia akan memberikan seorang penolong yang lain. Nah, adik-adik senang nggak kalau hidup adik-adik ada yang menolong? Pasti senang. Ketika adik-adik merasa ada beban berat, ketika adik-adik merasa kesulitan, ketika adik-adik butuh pertolongan, ada yang nolong kehidupan kita. Pasti semua kita merasa senang ketika kehidupan kita ditolong. Nah, begitupun kehidupan murid-murid adik-adik pada saat itu. Adik-adik, murid-murid berpikir seperti ini, bagaimana ya nanti kalau aku memberitakan Injil, tapi Tuhan Yesus sudah nggak bersama-sama dengan kita. Murid-murid berpikir, iya ya, gimana ya ketika Yesus sudah tidak ada bersama-sama dengan kita, dan kita harus memberitakan Injil. Wah, murid-murid merasa takut dan gelisah. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa Yesus akan meninggalkan mereka, adik-adik. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, adik-adik, murid-murid punya pemikiran yang salah. Berpikir bahwa Yesus meninggalkan mereka. Maka dari itu, kebenaran firman Tuhan ini, Yesus ngomong ke murid-murid, aku akan pergi kepada Bapa. Tetapi Yesus menjanjikan apa? Seorang penolong yang lain, adik-adik. Nah, Yesus itu sangat baik, sangat mengerti kehidupan murid-murid saat itu. Karena apa, adik-adik? Karena pada saat itu memberitakan Injil bukanlah satu hal yang mudah. Maka dari itu murid-murid dikatakan Tuhan Yesus, nantikan kuasa Roh Kudus supaya kalian diberi kekuatan dan dimampukan menjalani pertama kehidupan, melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Nah, senang dong murid-murid adik-adik. Akhirnya ketika mereka dikatakan setelah melihat Yesus naik ke sorga, mereka menunggu apa yang Yesus janjikan, yaitu apa? Kuasa Roh Kudus. Di mana? Di kota Yerusalem. Nah, dari semenjak Yesus naik, 10 hari kemudian tercurahlah kuasa Roh Kudus, adik-adik, untuk mereka. Nah, seperti yang Yesus janjikan, adik-adik, bahwa akan ada penolong yang lain. Penolong yang lain itu adalah Roh Kudus, adik-adik. Nah, maka dari itu, adik-adik, murid-murid dikatakan, kalau adik-adik baca dalam Alkitab, murid-murid akhirnya diberi kekuatan. Diberikan apa? Kemampuan. Diberikan apa lagi? Keberanian. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil, adik-adik. Untuk menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu tidak hanya mati, tapi hidup. Yesus melakukan mujizat. Nah, ketika adik-adik mereka murid-murid berkumpul di satu loteng di Yerusalem, mereka berdoa menantikan apa yang Yesus janjikan, yaitu apa? Roh Kudus. Bener, adik-adik, apa yang dijanjikan Tuhan itu tercurah bagi murid-murid, yaitu Roh Kudus. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Akhirnya mereka diberikan kekuatan. Setelah mereka diberi kekuatan, apa, adik-adik? Mereka memberitakan Injil. Mereka menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita mungkin kita sering merasa takut, sering merasa gelisah, sering berpikiran mungkin yang tidak. Nah, adik-adik perlu tahu bahwa kita pun sedang dan sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, adik-adik. Mungkin adik-adik yang belum dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus bertanya, bagaimana ya cara saya dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus? Caranya adalah seperti yang Yesus katakan kepada murid-murid, apa? Setia menanti, adik-adik. Setia menanti, berharap, percaya, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu caranya untuk menantikan kuasa Roh Kudus. Dan apa, adik-adik? Menunggu dan membuka hati, adik-adik. Nah, maka dari itu, adik-adik, perlunya kehidupan kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus adalah supaya kehidupan kita disertai oleh Tuhan, adik-adik. Wah, siapa sih yang nggak suka disertai? Adik-adik tahu nggak yang namanya disertai itu berarti dijagain. Kalau adik-adik boleh lihat, ialah dijagain itu seperti ketika kita kemana-mana, ada yang mengawasi kita, ada yang menunggu kita, melihat kita, bahwa kalau ada hal yang tidak baik, mereka akan menolong kehidupan kita. Wah, sangat luar biasa, adik-adik, ya, peran Roh Kudus. Nah, adik-adik, peran Roh Kudus adalah untuk menolong kehidupan kita, menyertai orang percaya, dikatakan menyertai orang percaya. Nah, maka dari itu kuasa Roh Kudus itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita yang merindukan dan menantikan kuasa itu tercurah dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik pun perlu kuasa Roh Kudus. Supaya apa? Supaya penyertaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita harus mengerti, tahu bahwa kehidupan kita ini sangat perlu yang namanya Roh Kudus. Supaya Roh Kudus menyertai. Menyertai dalam hal apa sih, Kak? Menyertai dalam rumah kita, menyertai kehidupan kita, menyertai di mana mungkin kita belajar, menyertai kita waktu kita sendirian.
Adik-adik, Roh Kudus itu sanggup menyertai kita, sekeliling kita, seumur hidup kita, apapun, dimanapun adik-adik. Luar biasa ya. Kenapa? Karena Roh Kudus ini tidak bisa dibatasi oleh apapun adik-adik. Wow, luar biasa ya Roh Kudus. Tidak bisa dibatasi oleh apapun. Bahkan kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada di mana-mana, adik. Bahkan ada di hidup kita. Untuk apa? Menolong kita, untuk menyertai kita. Nah, adik-adik harus tahu peran Roh Kudus adalah untuk menyertai dan menolong. Menolong itu berarti bukan berarti kita seenak-enaknya nyuruh-nyuruh adik-adik. Kalau disuruh-suruh itu namanya apa? Iya, namanya pembantu adik. Nah, adik-adik, Roh Kudus itu bukan pembantu, tapi penolong yang menolong kehidupan kita. Apa yang kita rasa tidak mampu, Roh Kudus mampukan. Apa yang kita rasa kita tidak sanggup, Roh Kudus sanggupkan. Sehingga apa? Roh Kudus itu menghibur adik-adik. Mungkin adik-adik pernah merasa sedih. Adik-adik merasa sendiri. Ketika adik-adik berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan damai sejahtera. Nah, itu peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mungkin ketika adik-adik belajar merasa susah, merasa sulit, aduh gimana ya pelajaran ini, aku nggak ngerti. Adik-adik berdoa, terus Roh Kudus kasih pemahaman kepada adik-adik, sehingga adik-adik mengerti pelajaran tersebut. Nah, maka itu adik-adik betapa perlu dan pentingnya kehidupan kita. Walaupun kita masih kecil, kita sangat perlu yang namanya Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga Tuhan menyertai kehidupan kita. Kita adik-adik ketika kita masih hidup ini, kita nggak bisa bekerja dengan kekuatan kita. Karena apa? Kekuatan kita terbatas. Kehidupan kita terbatas. Kita perlu sesuatu yang luar biasa adik-adik, yaitu namanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak dibatasi oleh apapun. Kekuatannya tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas. Maka itu Roh Kudus harus hidup dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Nah, adik-adik sekarang tahu kan bahwa pentingnya penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Siapa sih contoh dalam Alkitab adik-adik yang kehidupannya disertai oleh Roh Kudus? Wah, sangat banyak sekali adik-adik. Bahkan dari zaman nabi-nabi, rasul-rasul, sampai yang sekarang pun kita bisa menyaksikan bahwa penyertaan Roh Kudus itu hidup dalam kehidupan mereka. Penyertaan Tuhan itu nyata. Contohnya adik-adik adalah Petrus. Nah, Petrus itu adik-adik dulu sebelum dia dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, dia adalah orang yang mudah khawatir, ketakutan, bahkan bisa menyangkal Yesus adik-adik. Karena apa? Karena dia ketakutan, karena dia tidak punya kekuatan untuk berdiri, karena dia tidak punya kekuatan untuk hidup sendiri dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia belum dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Nah, adik-adik tahu, ketika dia sudah dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, kita tahu adik-adik, dia menjadi orang yang kuat, mampu memberitakan Injil. Dulu, waktu Yesus ditangkap, dia dituduh oleh orang, apa? Wah, ini si Petrus ini kan orangnya Yesus ini. Aku pernah lihat sama-sama dengan dia. Terus dia bilang apa? Bukan. Aku bukan teman. Aku nggak kenal sama Yesus. Nah, waktu dia belum dipenuhkan Roh Kudus adik-adik, dia penakut. Bahkan dia tidak berani menyatakan kebenaran. Karena apa? Karena dia nggak kuat dengan kekuatan dirinya sendiri adik-adik. Dia perlu kuasa Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, menguasai hidup kita, dan memberikan keberanian bagi kita. Nah, kalau adik-adik lihat, ketika Petrus sudah dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, wah, dia berani memberitakan nama Tuhan Yesus. Dia berani menyatakan kehebatan Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita baca adik-adik dalam Alkitab, Petrus sanggup berkhotbah dan 3.000 orang dimenangkan. Wah, 3.000 orang dimenangkan adik-adik. Itu kalau kekuatan manusia tidak akan mampu. Tetapi Petrus tahu bahwa yang memberi kekuatan dia adalah Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus yang dijanjikan dalam kehidupan para rasul pada saat itu. Nah, yang jadi pertanyaannya nih, apakah Roh Kudus masih bekerja sampai saat ini, Kak? Wah, jawabannya masih bekerja dan akan terus bekerja. Maka dari itu persiapkan hidup adik-adik, kehidupan kakak juga, kehidupan adik-adik di rumah, membaca kebenaran firman Tuhan, taat kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus tetap terus tinggal dalam kehidupan kita. Kehidupan kita disertai Roh Kudus, diberi kekuatan dan keberanian oleh Roh Kudus. Wah, luar biasa ya Roh Kudus. Tuhan Yesus nggak pernah tinggalin kita sendiri adik-adik, karena dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Yesus mengasihi kakak, Yesus mengasihi adik-adik yang di rumah, Yesus mengasihi orang tua kita, mengasihi kita semua. Siapa yang mau terima kuasa Roh Kudus, angkat tangannya.
Wah, luar biasa adik-adik. Adik-adik, terus ya percaya kepada Tuhan karena kehidupan kita akan terus disertai oleh Tuhan. Nah, apalagi adik-adik peran Roh Kudus sehingga kita sangat perlu akan Roh Kudus. Kenapa kok dikatakan, kenapa ya kok mungkin kita lihat orang tua kita, orang-orang yang sudah dewasa kok begitu perlu Roh Kudus bahkan kehidupan kita adik-adik. Karena Roh Kudus itu akan membimbing kehidupan kita untuk melakukan kebenaran adik-adik. Nah, ketika kehidupan kita yang Tuhan perintahkan nih, Tuhan bilang, nah kalau mau mengiring Yesus harus hidup dalam kebenaran, menurut kebenaran firman Tuhan dikatakan. Nah, gimana caranya hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Kita nggak mampu melakukan kebenaran itu tanpa tuntunan, tanpa pertolongan adik-adik. Maka dari itu Roh Kudus datang untuk membawa kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita pikirkan, semuanya harus baik, harus benar. Gimana caranya, Kak? Kadang kita sering ngomong kotor, ayo siapa yang masih ngomongnya nggak benar. Kadang kita masih sering lawan orang tua, kadang kita masih melakukan yang nggak benar. Siapa yang bisa menolong kehidupan kita? Yang bisa menolong kehidupan kita hanya satu pribadi, yaitu Roh Kudus adik-adik. Maka dari itu, kakak katakan, kakak juga perlu Roh Kudus. Adik-adik pun perlu Roh Kudus. Supaya apa? Supaya Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan adik-adik, firman Tuhan yang bisa kita baca setiap hari itu adalah cara kita untuk kita bisa dekat kepada Tuhan. Roh Kudus ingatkan kita, ayo belajar, ayo mengerti firman Tuhan, ayo baca kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita mengerti isi hati Tuhan. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, gini adik-adik ya, kalau ini perintah dari Tuhan, kebenaran adalah perintah dari Tuhan, maka kita tidak bisa mengerjakannya dengan kekuatan kita. Kita perlu kekuatan yang datang juga dari Tuhan, yaitu apa? Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memberi kekuatan dalam kehidupan kita, maka kita akan dimampukan melakukan kebenaran itu adik-adik. Nah, maka dari itu adik-adik jangan lupa terus setia, terus rindukan, terus minta Roh Kudus hidup dan tinggal dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang berbeda dengan anak-anak yang di luar yang tidak punya Roh Kudus, yang tidak mengandalkan Tuhan. Kalau kehidupan kita sama seperti mereka, apa bedanya kita adik-adik? Nah, Roh Kudus membuat kehidupan kita berbeda adik-adik. Karena Roh Kudus membawa kita kepada pengenalan kepada Tuhan yang benar. Roh Kudus membawa kita kepada kita mempertahankan kehidupan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki adik-adik. Contoh, kalau adik-adik dikasih perintah nih sama papa mama, ketika kalian adik-adik tidak melakukannya, pasti adik-adik orang tua merasa sedih nih. Aduh, kok perintahku nggak dilakukan ya? Kok anakku nggak dengar-dengaran ya? Katanya begitu. Nah, sedih orang tua. Begitupun Yesus adik-adik akan sedih ketika melihat kehidupan kita tidak menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Tuhan sedih adik-adik. Maka dari itu kita nggak boleh buat Tuhan Yesus sedih. Caranya adalah mari hidup melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran. Melalui apa? Melalui pertolongan dari Roh Kudus itu adik-adik. Nah, selanjutnya apa adik-adik? Agar kita berpegang kepada iman kita kepada Tuhan Yesus. Seperti Yesus katakan tadi adik-adik dalam Kisah Para Rasul mengatakan apa? Bahwa Yesus akan datang kembali adik-adik. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Nah, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, perhatiin adik-adik. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dikatakan apa adik-adik? Yesus akan datang kembali seperti yang murid-murid orang-orang Galilea lihat pada saat itu. Nah, ini tujuannya apa adik-adik? Yesus dikatakan akan datang kembali untuk apa? Untuk melihat kehidupan kita adik-adik. Wah, ini murid-murid, ini orang-orang percaya yang sudah
saya tinggalkan dan diberi pertolongan oleh Roh Kudus di bumi, gimana nih kehidupannya? Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, Tuhan Yesus ingin menemukan iman orang-orang percaya, adik-adik. Nah, bagaimana cara kita mempertahankan iman? Iman itu adalah kepercayaan kita kepada Yesus. Bagaimana caranya menjaga itu adalah dengan peran Roh Kudus. Roh Kudus menjaga kehidupan kita, melakukan kebenaran, sehingga kebenaran itu membangkitkan iman kita. Kita melakukannya, iman kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan Tuhan mendapati kita menjadi orang-orang yang taat dan setia. Nah, adik-adik senang ya kalau kita dikatakan menjadi orang yang taat dan setia. Yesus datang, adik-adik, untuk menemukan iman kita. Masihkah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, Roh Kudus itu memampukan kita untuk terus percaya, adik-adik. Caranya gimana? Melalui kebenaran Alkitab, melalui firman yang kita dengar setiap hari Minggu, melalui kebenaran-kebenaran yang kita baca setiap hari. Itu Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kita. Ayo baca kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita baca firman Tuhan, iman kita semakin dikuatkan oleh Roh Kudus. Sehingga kita percaya bahwa ketika iman kita kuat, waktu Yesus datang lagi, dilihat, "Hai Samuel, hai anak-anak Bleskit, kamu adalah orang-orang yang setia di dalam iman." Wah, luar biasa. Kalau Yesus sudah ngomong begitu, adik-adik, kita dikatakan orang-orang yang setia, kita akan mendapatkan mahkota, kita akan mendapatkan hadiah yang luar biasa, tinggal bersama-sama dengan Yesus di sorga yang mulia. Nah, adik-adik, maka dari itu kita perlu iman supaya kita mampu hidup melakukan kebenaran dan tinggal bersama-sama Bapa di sorga. Maka dari itu ya adik-adik, betapa pentingnya ya peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Apa yang pertama tadi? Menyertai kita, menyertai kehidupan kita, menolong kehidupan kita, menguatkan kita, memberi kekuatan kepada kita, iman kita, supaya kita tetap terus percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mulai sekarang tidak ada satu hal pun yang susah dan mustahil. Karena apa? Karena kita tahu ada Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Adik-adik terus setia ya dalam Tuhan, terus setia berdoa, tetap setia membaca Alkitab, sehingga adik-adik mengerti isi hati Tuhan, sehingga kehidupan adik-adik semakin hari semakin kuat. Seperti tanaman yang disiramin setiap hari, seperti tanaman yang dirawat setiap hari, begitupun hidup kita. Firman Tuhan merawat kehidupan kita, supaya kita apa? Tetap terus kuat di dalam Tuhan. Nah adik-adik, jangan lupa bahwa terus andalkan Roh Kudus dalam kehidupan adik-adik. Amin. Apapun, dimanapun, kapanpun ya adik-adik percaya bahwa Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Katakan lagi amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya adik-adik. Terima kasih. Demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan. Biar kiranya adik-adik diberkati dan adik-adik diberi pengertian oleh Tuhan bahwa adik-adik perlu hidup oleh tuntunan Roh Kudus. Yuk, Tuhan memberkati kita semua. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran-Mu. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, supaya kiranya kebenaran firman Tuhan menghidupkan setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak Bleskit yang ada. Kami mau terus percaya, berharap, memandang kepada Tuhan melalui pekerjaan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan memampukan dan menguatkan kami. Tuhan menyertai kami. Kami hidup oleh iman karena kami percaya kami punya Tuhan yang hebat dan dahsyat. Terima kasih Allah yang baik. Kami sudah berdoa. Ucap syukur atas berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati adik-adik. Adik-adik yang ada di rumah, gimana firman Tuhannya? Pasti luar biasa banget kan? Terima kasih untuk Kak Angin atas pemberitaan firman Tuhannya yang begitu luar biasa. Nah adik-adik jangan lupa ya sama firman Tuhannya. Ingat, Roh Kudus selalu menyertai setiap orang percaya, apalagi kita. Tuhan akan datang kembali, Dia akan menyediakan tempat bagi kita. Adik-adik selalu berpegang teguh pada iman kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik dicatat ya dan diingat, Tuhan Yesus memberkati. Ayat emas 16 Mei 2021. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Shalom adik-adik. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus. Katakan kepada kanan dan kiri adik-adik, katakan kepada mama papa,
kakak, teman-teman, halo, shalom, selamat hari kenaikan Yesus Kristus. Kita harus bahagia, harus bangga ya adik-adik ya. Nah, makna dari kenaikan Yesus Kristus adalah satu, bahwa Tuhan menyediakan tempat kita di surga. Kita buka Yohanes 14 ayat 3 ya, kakak bacakan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Nah adik-adik, terus makna yang kedua, kita lihat Yohanes 16 ayat yang ke-7. Tuhan telah memberikan seorang penolong untuk kita. Ya, ketika Tuhan pergi ke surga, naik ke surga, tadi pertama adalah satu, Tuhan menyediakan tempat bagi kita, bagi adik-adik, kakak dan semua orang, bagi orang yang percaya. Dan kedua, Tuhan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus kepada kita. Kakak bacakan ya, Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, supaya lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah adik-adik, Tuhan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, dan memberikan seorang penolong. Kenapa? Supaya adik-adik punya rasa aman, terjamin dengan kenaikan Yesus, bahwa kita punya masa depan yang sangat baik ya, punya rasa aman yang sangat baik. Adik-adik, berbahagialah orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Pegang erat-erat, jangan dilepaskan ya. Kalau ada bilang, ayo saya akan kasih kamu untuk banyak duit, kamu harus tinggalkan Yesus. Jangan adik-adik, pegang erat-erat, karena berbahagialah orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, karena rasa aman, karena Tuhan sendiri adalah pemilik surga. Jadi kita udah tidak khawatir lagi ya, tidak usah takut lagi adik-adik di dunia ini, karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudusnya untuk memberikan kepada kita, menginsafkan apa yang salah menjadi benar. Adik-adik, Tuhan mau kita hidup benar di dunia ini, mengisi hari-hari yang baik. Jadilah alat Tuhan untuk bisa memenangkan jiwa. Adik-adik harus berdoa, mencucurkan air mata, menangis di kaki Tuhan untuk jiwa-jiwa. Jangan cengeng untuk yang lain, tapi adik-adik harus menangis, berseru kepada Tuhan bahwa Tuhan, selamatkanlah mereka. Ya, bukan hanya saya, tapi semua orang Tuhan juga selamatkan. Orang yang paling berbahagia ialah orang yang menerima Yesus. Jangan buang waktu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bertobatlah sekarang, tinggalkan dosamu, terima Yesus dan pegang erat Yesus, maka adik-adik menjadi orang yang sangat berbahagia. Sekali lagi, selamat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadilah anak-anak Tuhan yang berbahagia dan yang terus berpegang iman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan pujian, ayat hafalan, kesaksian, atau adik-adik yang mau didoakan, boleh adik-adik langsung dapat menghubungi Kak Sansan atau Kak Silvi ya. Berikut adik-adik ada beberapa pengumuman dari Gereja Anak Blessed Kids. Yang pertama, ibadah gereja anak minggu depan tanggal 23 Mei dilakukan melalui Zoom. Dimulai seperti biasa ya, jam 11 siang. Jangan lupa ya. Nah adik-adik, doa puasa untuk gereja anak itu dimulai setiap hari Kamis adik-adik. Dimulai dari jam 10 malam sampai jam 3 sore. Seperti biasa adik-adik ya. Nah, tetap selalu menjaga kesehatan dan kebersihan dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, selalu jaga jarak dengan teman-teman atau orang lain, dan selalu makan makanan yang sehat.
Tetap selalu rajin belajar, rajin berdoa, dan rajin membaca Alkitab. Khususnya kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Kita percaya Tuhan akan melawat keadaan bangsa Indonesia saat ini adik-adik. Nah, berikutnya, bagi adik-adik yang mau memberikan atau rindu memberikan korban persembahan, adik-adik dapat memberikannya atau titip ke mama adik-adik ya, ke Kak Hena kalau mamanya ibadah. Atau adik-adik yang nggak bisa memberikan langsung, bisa melalui transfer ke rekening di bawah ini ya. Nah, tetap selalu berdoa dan rajin baca Alkitab. Bacaan kita ada di Mazmur pasal 23 dan Mazmur pasal 91. Mari kita tutup ibadah kita dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kepada hari ini kami sudah belajar dan mendengar cerita dari hal Yesus Juru Selamat kami, yaitu Yesus yang naik ke sorga. Yesus telah ampuni dosa manusia. Yesus telah mati di salib untuk menebus dosa kami sekalian. Dan kami sudah disucikan oleh Tuhan. Dan kami percaya kalau satu waktu Tuhan mau datang kembali mengangkat kami masuk di dalam kerajaan surga. Tolonglah kami agar kami setia dan mengiring Tuhan. Bukan saja kami tapi orang tua kami, saudara kami, teman-teman dan sebagainya. Karena hanya percaya kepada Yesus sajalah kami dapat selamat. Tanpa percaya Yesus, dosa tidak dapat diampuni. Terima kasih Tuhan. Berkatilah orang tua kami, berkatilah guru-guru kami, berkatilah semua kami ya Tuhan, supaya nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih buat kesempatan kami dengar firman Allah. Kami alaskan doa kami dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Sekian ibadah hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.